Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial deposit withdraw di dalam Bing Bond ya. Dan bagi kalian yang memang pengen mengikuti copy trading saya di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tata caranya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi terbaik di Indonesia di bidang cryptocurrency. Oke, langsung saja. Pertama-tama, kalau memang kalian nanya mau bagaimana cara deposit Bing Bond, itu yang pertama ya memang siapkan duitnya ya, siapkan duitnya. Kalau kalian memang mau deposit sendiri, itu silakan duitnya masukkan ke wallet dan beliin USDT. Oke, mau di wallet mana aja semuanya sama. Tata caranya itu semuanya sama ya, tergantung market kalian. Kalau misalkan mau deposit ya jelas, yang pertama-tama kita bisa ngelihat bahwasanya di Bing Bond masuk ke aset, langsung ke deposit ya. Nah, lalu itu klik copy, oke. Setelah di copy, masuk ke dalam market yang Anda pilih dan jangan lupa masukkan ERC20 bukan Omni. Ya kan? Langsung kalian paste alamat yang tadi. Alamat yang tadi ya. Ini alamat yang tadi nih, alamat yang tadi. Di paste-nya, lalu silahkan kalian masukkan berapa yang mau akan kalian. Jadi kalau memang di market Bing Bond-nya itu di deposit. Kalau di market yang mau Anda masukkan itu adalah withdraw gitu ya. Alamat depositnya itu lihat di yang tadi ya, yang di Bing Bond yang pertama banget itu ya. Nah, itu ya, yang ini ya. Yang ini deposit ya Bing Bond-nya. Lalu setelah itu baru ke withdraw-nya. Ke withdraw di alamat mau ini kan saya withdraw dari Bityard ya. Mau Bityard, mau Indodax semuanya sama. Yang penting harus masuk ke USDT ERC20 langsung withdraw ya kan. Setelah withdraw masukkan alamatnya di sini ya kan, withdraw address ini atau alamat. Terus terserah kalian mau deposit berapa ya kan, masukkan depositnya dan lain sebagainya ya kan. Setelah itu paste alamatnya, masukkan PIN ya, masukkan PIN sesuai dengan apa namanya market kalian itu tadi. Lalu ya kan langsung ini kan biasanya ada kode verifikasi, kadang Google Authenticator, kadang email dan sebagainya ya kan. Nah, setelah klik kirim seperti ini, nah biasanya masuk ke email kalau di Bityard ya. Masuk ke email, masukkan kodenya. Setelah masukkan kodenya, klik konfirmasi ya kan. Biasanya suruh masukin nama, konfirmasi dan udah. Nih, kita perhatikan bahwasanya tadi jam 10.01 ya. Jam 10.01 nih, ini ya. Di sini ini bukan ini jam sekarang saya ngerekam, jam 10.1 tadi. Nah, kita lihat di Bing Bond-nya ini, di asset record ya kan. Ngeceknya di sini USDT ya, asset record, terus ininya diubah menjadi USDT. Nah, ini tadi ya, ini saya deposit tadi $55 ya kan, sudah dikonfirmasi dari si Bityard-nya itu tadi. Oke. Nah, itu adalah cara depositnya. Cara withdraw-nya bagaimana? Tadi saya udah mencoba untuk withdraw, saya sengaja untuk memvideokannya supaya bisa diulang-ulang ya kan. Klik withdraw di dalam aset Bing Bond ini tadi ya. Nah, setelah udah klik withdraw ya kan, masukkan alamat sesuai dengan kalian mau withdraw kemana. Kalau kalian mau withdraw ke Indodax ya udah silakan ke Indodax-nya aja gitu kan. Nah, terus terima USDT, lalu di sini di copy ya alamat USDT-nya tadi, lalu masukkan ke dalam Bing Bond-nya. Masukkan ke dalam Bing Bond-nya, terus berapa yang mau kalian akan withdraw. Nah, ini adalah cara Bing Bond-nya nge-withdraw ya kan. Rematch ini adalah opsional ya, nggak usah diisi. Di sini ada pilihan rematch, di sini terus ada tulisan opsional, ini nggak usah diisi. Ya kan, langsung klik complete aja ya kan. Masukkan funding password. Funding password biasanya berbeda dengan password utama ya. Lalu masukkan verifikasi nomor telepon, lalu masukkan Google Authenticator. Kalau Bing Bond saya udah pakai Google Authenticator juga. Nah, setelah udah dimasukin semuanya ya kan, klik complete. Nah, di sini nah udah ada tulisan gini ya, withdraw pending, dan kita bisa lihat bahwasanya pada saat itu adalah 9.59 ya kan, 9.59, dan nyampenya di Indodax ini kita bisa lihat riwayat ya. Ini saya udah nyampe nih deposit 271,6,5 ya kan. Nah, ini ya
21716,5 di 10.13. Jadi kurang lebih withdraw di dalam Bing Bond ini kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15 menit. Kalau depositnya itu kita bisa, kalau deposit itu tergantung ya, kalau deposit itu tergantung. Kalau kalian market dari market biasanya lama, apalagi broker ke market. BTR kan termasuk broker, jadi ke Bing Bondnya sedikit lama. Tapi kalau memang kalian withdrawnya dari market atau dari wallet langsung gitu, biasanya cepat gitu. Misalkan itu adalah cara deposit dan withdraw di dalam Bing Bond. Kalau kalian mau bingung mau kayak gimana, kalian bisa gunakan jasa ISC Convert, oke? Di 0812 1170 4600 dengan biaya Rp10.000 berapapun transaksinya, oke gitu ya. Sebenarnya di dalam Bing Bond ini ya minimal deposit 100.000 bisa, tapi karena memang fee Nodak ini masih mahal ya, fee Nodak ini masih mahal, dan ya berarti kurang lebih minimal withdrawnya 0,1 Ethereum atau kurang lebih sekitar 700.000 kayak gitu ya, minimal deposit ke dalam Bing Bond. Tapi kalau memang kalian bisa menemukan penjual eceran Ethereum, nah biasanya bisa tuh deposit 100.000 gitu. Tapi ya nggak usah lah coba-coba untuk deposit ke sedikit-sedikit, kan sayang fee-nya gitu. Apalagi sekarang di Bing Bond ini ada fitur copy trading, oke? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengikuti sebuah copy trading, oke? Nah, silahkan kalau memang kalian udah masuk ke dalam Bing Bond, pastikan udah KYC, udah ada saldonya ya, yang penting ya udah saldo. Terus di sini langsung arahkan ke copy trade saja ya, arahkan ke copy trade di sini. Nah, lalu di sini ada search all trader, ketik nama saya ya, Andi Firmansyah, oke? Begitu. Nah, di sini ada saya, ya, silahkan klik aja. Nah, di sini ini adalah data saya, ya. Win rate-nya masih 100%, total trading saya 11 kali, belum pernah loss. Lalu kalau memang kalian mau mengikuti, klik follow saja, oke? Klik follow saja. Nah, di sini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Ini ada dua bagian, yang satu untuk, kalau saya bagi ini menjadi dua jenis ya. Yang satu untuk pemula, yang kedua untuk profesional. Ini maksudnya di sini bukan proporsional tapi profesional menurut saya. Silahkan kalian cari pengertian di atas kertas sendiri. Tapi kalau memang pengertian dari saya, ini ada dua pilihan, ada fixed margin, ada professional margin gitu kan. Kalau kalian milih fixed margin, biasanya ini untuk newbie ya kan, karena setiap open posisi itu sama jumlahnya. Misalkan ini kan timbul pertanyaan ya, Bang, nanti kalau memang lu open posisi $1.000 ya gue mana bisa ngikutin kalau kayak gitu, Bang, gitu kan. Nah, fixed margin ini menjawab pertanyaan bahwasanya silahkan kalian tentukan modal berapa setiap kali saya open posisi. Jadi walaupun saya open posisi $1.000 sekalipun, kalau ini kalian atur misalkan $10 saja, berarti Anda open posisinya tetap $10 walaupun saya mau open posisi $1.000 gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan professional margin, perbedaannya ini adalah untuk profesional gitu kan. Di sini ada minimalnya sekitar 20-an atau misalkan di sini 20 atau kita atur 25 gini ya, biar enak, atau 50 deh yang enak ngitungnya. Nah, kalau professional margin ini biasanya mengacu kepada average. Average itu apa? Average adalah sebuah teknik untuk menghindari loss dan menyelamatkan sangkut sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini kalau professional margin biasanya kan saya menggunakan average untuk menyelamatkan supaya tidak loss gitu ya. Nah, kalau memang fixed margin biasanya satu kali open posisi $10 misalkan kalian. Terus saya menggunakan average tuh, saya open posisi lagi gitu dengan berlawanan. Nah, kalau kalian menggunakan fixed margin, modal kalian itu yang ketarik tetap $10. Tapi kalau professional margin adalah 2 kali lipat dari total open posisi yang pertama. Jadi kalau memang kalian klik di sini 50, open posisi pertama 50. Tapi ketika saya menggunakan teknik reversal atau teknik average, itu open posisi kalian akan menjadi $100 alias 2 kali lipat. Jadi saya sarankan ke fixed margin saja bagi yang masih mempunyai modal di bawah $1.000. Kalau modalnya udah di atas $10.000 atau di atas $1.000 atau $2.000, saya sarankan ke proportional margin gitu. Lalu Bang, berapa standarnya sih Bang? Gua harus masukin di sini amonya itu berapa gitu kan? Kalau sudah semuanya tinggal klik copy now, ya udah tinggal nikmatin aja profitnya gitu. Kalau memang saya profit ya profit gitu. Kalau saya loss ya loss kayak gitu. Nah, untuk masalah profit share itu udah otomatis ya, bukan dari sayanya, dari Bing Bondnya langsung ya. Adalah 8% potongan dari total yang kalian profitnya itu tadi. Misalkan
8% ini bukan persentase, sekali lagi saya bilang ya. Jadi 8% itu misalkan kalian profit sebesar 1 juta rupiah gitu kan. Nah 1 juta rupiah itu diambil 8% alias 80.000. Jadi 80.000 untuk saya, 920.000 itu untuk kalian. Kalau kalian profit sekitar 10 juta ya berarti 800.000-nya untuk saya, berarti 9.200.000-nya untuk kalian gitu. Jadi hanya kebagian 8% saja. Itu adalah untuk semacam kayak toleransi kalian sudah mengikuti saya, dan itu pun juga masih dipotong sama si Bing Bonnya. Jadi saya nggak keterima semuanya sih kayak gitu. Nah setelah sudah menjelaskan seperti itu, lalu ada pertanyaan yang paling mendasar ya, yang dimana di sini ditanyakan oleh semua orang. Bang, jadi gimana nih? Gua harus masukin berapa modal? Oke. Nah, sebenarnya saya kan ini kan jargon saya aja di jargon saya di apa namanya Bing Bon ini adalah ini ya. Hidup itu keras, jangan kebanyakan halu. Ini supaya selalu mengingatkan kalian bahwasanya jangan kebanyakan berhalusinasi. Namanya trading itu kan penuh dengan high risk ya, penuh dengan high risk dan sebagainya gitu. Dan kita nggak boleh terlalu banyak bermimpi, realistis aja gitu loh. Kalau memang kalian mematokkan pada dasarnya kalian pengen mempunyai penghasilan 3 juta per bulan, berarti setidak-tidaknya yang realistis angkanya itu ya 0,2% sampai 1% per hari gitu loh. Itu realistis banget gitu kan. Apalagi saya mempunyai beban yang untuk mengikuti saya harus terus profit ya, namanya saya sih juga yang mau loss siapa gitu kan, saya juga trading di sini ya kan, dan di sini nggak bisa ada akun demo dan sebagainya, dan memang harus akun real gitu loh. Jadi kalau memang saya mau loss ya mau loss dari mana gitu, nggak ada untungnya juga buat saya. Jadi realistisnya adalah kalau memang kalian pengen penghasilan 3 juta per bulan, ya berarti 1%-nya itu ya harus kurang lebih sekitar 100.000 sampai 200.000 gitu kan. Nah berarti kalau misalkan 1% 100.000 sampai 200.000, berarti kalian satu open posisinya itu berapa? Satu kali open posisinya berapa? Misalkan kalian cuma punya sekitar $100. Yang saya bilang, jangan pernah melupakan rumus 10% alias money management itu tadi. Soalnya apa? Kadang-kadang saya juga menggunakan average gitu. Kalau kalian mengalih modal, contohnya kalian menggunakan modal $100, kalian masukin modal $100 satu kali open posisi. Ketika saya open posisi lebih dari satu kali, itu akan menyebabkan loss Anda itu sendiri. Jadi, rumusnya Amon itu adalah 10% dari modal Anda gitu ya. Kalau kalian punya $1.000, berarti ya klik aja $100 gitu. Berarti angka realistis yang Anda dapatkan per hari adalah kurang lebih sekitar 5.000 sampai 15.000 per hari kan gitu. Bang, kok dikit banget? Ya kan saya bilang jangan kebanyakan halu kalau memang modal lu masih kecil gitu kan. Ya namanya copy trading apa kayak gini memang high risk dan sebagainya. Kalau lu nggak pakai tentang money management seperti itu, yang ada semuanya akan loss dan lu akan nyalain semuanya, padahal diri gue sendiri nggak loss gitu kan. Maksudnya seperti apa? Kan saya bilang kalau kalian modal $1.000, kalau amonnya diisi $1.000, waktu saya menggunakan average, kalian nggak ada toleransi average-nya, nggak bisa open posisi $1.000 lagi kan gitu. Nah kalau misalkan saya pakai $10.000, saya bilang bahwasanya saya per hari dapat 1,5 juta lah, sekitar 100 sampai $200 ya wajar, karena saya open posisi setiap hari kurang lebih $1.000 waktu satu kali open posisi gitu kan. Nah kalau memang kalian satu kali open posisi cuma $100, ya kan berarti angka realistis itu kan $1 gitu kan. Angka realistisnya $1 per hari gitu kan, 1% per hari. 1% per hari itu udah lebih besar loh, itu banyak banget itu. Bang aja nggak ada yang seperti itu. Penghasilan 1% per hari itu udah sangat-sangat keren gitu. Udah kalau misalnya kayak gini udah mendekati jargon MLM saya, multi level marketing sama Ponzi seperti itu. 1% per hari. Bukan lagi seperti itu ya. Itu realistis gitu loh, maksudnya 1% per hari dari 10% modal yang Anda investasikan gitu ya. Jadi kalau memang kalian bermimpi per hari mendapatkan 1 juta rupiah, ya berarti satu kali open posisi harus 100 juta rupiah dong, kan gitu. Jadi kita realistis aja. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan copy trade, bang kok gua profitnya dikit-dikit nih misalkan ya, ini kayak profit share saya nih ya kan, ini saya sekali profit 0,11%, 0,69%, 0,15%, 2,48%. Kan saya bilang itu tergantung modal Anda, kalau misalnya kayak gitu. Walaupun saya di sini profit cuma 2% atau 0,69%, misalkan hari ini ya, kita coba lihat hari ini tanggal 28, saya baru profit sekali nih ya, tanggal 27 ini saya profit 2 kali, 0,69 dan 0,15. Oh, 3 kali sama 2,48, sekitar 3%-an, 3% lebih, ya kan? Nah, 3%-nya saya sama 3%-nya kalian itu cobalah berkaca gitu kan. Saya bukannya sombong, saya realistis aja gitu. Jangan terlalu kebanyakan halu kayak gitu deh. 3% saya udah dapat 3 juta misalkan gitu. Nah, 3% kalian kalau memang cuma modal $100, jangan terlalu berhalusinasi dapat penghasilan yang
ekstra gitu loh ya. Jangan terlalu begitu. Ah bang, lu kurang GG lu apa kayak gini. Bukannya GG, gue ngotak coy, gue ngotak. Kalau gue paksain per hari bisa sampai 10%, buset deh. Udah jadi dewa trading kali gue kalau bisa kayak gitu. Ya kan? Per hari 1% sampai 2% itu udah lebih dari realistis. Jangankan 1%, saya sendiri ya, kalau memang nggak pernah loss, saya per hari 0,5% itu udah lebih dari cukup dan sangat-sangat bersyukur. Per hari 500.000 itu udah sangat bersyukur saya, ya kan? Per hari 1 juta atau per hari 2 juta. Kalau memang saya sekarang per hari 2 juta, 3 juta ya wajar gitu loh. Modalnya udah beda. Kalau kalian menggunakan copy trade dengan amonya masih $10, tapi kalian ingin penghasilan seperti saya dan berkeluh kesah, ya elah bang, profitnya cuma dikit banget sih, cuma sekian persen, ya lu ngaca dulu tong. Gitu aja. Saya lebih baik keras ya kan, seperti kata-kata saya yang di web, yang kata-kata ini ya. Seorang penipu itu berusaha untuk menggunakan bahasa halus untuk memperdaya mangsanya. Tapi saya lebih baik dikenal keras tapi apa adanya. Gitu loh. Jadi kalau memang kalian modalnya masih kecil, ya udah, berarti jangan terlalu berharap dengan penghasilan yang besar gitu aja ya. Jadi profit saya per hari itu ya rata-rata cuma sekitar 0, sekian sampai 3%. 3% itu udah gede banget loh. 5% itu udah gede banget. Per hari bagi saya itu 5%. Nah kalau 5%-nya dari 1 miliar berapa kalian? Gitu ya. Jadi coba mawas diri, coba berkaca diri bahwasanya kalau walaupun kalian mengikuti copy trading saya, tapi kalau nggak puas, jangan salahin saya. Salahin kenapa modal kalian masih kecil gitu ya. Jadi jangan pernah menyamaratakan tentang sebuah porsi orang yang udah seperti apa dengan porsi orang yang masih seperti apa gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya tahu tentang dunia cryptocurrency lebih dalam. Oke? Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.